contoh ya, yang sering kita temukan sebagai screening yang itu di setting di komunitas maupun di setting klinis. Contoh misalkan pap smear dari ya. Ada di sini teman-teman yang perempuan terutama yang sudah pernah melakukan cek pap smear. Coba ada tidak ketemu. Jadi sebaiknya minimal di masa-masa usia produktif seperti teman-teman semuanya perempuan minimal dilakukan sekali seminggu. Ya, minimal dilakukan sekali seminggu. Biar teman-teman itu yakin dan juga tidak khawatir kalau seandainya besok itu punya risiko mengalami kanker serviks dan lainnya. Karena dua ini adalah dua penyakit pembunuh pertama pada perempuan. Bukan DM, bukan jantung, tapi pada perempuan adalah penyakit jantung. Nah, sadari ada yang sudah pernah melakukan. Sadari itu kepanjangan dari apa? Sadari. Ini relatif jauh lebih mudah ya dibandingkan plasma. Kalau plasma harus dilakukan oleh tenaga medis dan di clinical setting. Tapi kalau sadari atau disebut juga sebagai pemeriksaan payudara sendiri, ya, itu untuk mendeteksi ini apakah ada resiko kanker payudara. Ya. Nanti teman-teman coba pelajari di lanjut dieksplorasi gimana caranya. Caranya sangat sederhana ya teman-teman. Teman-teman tinggal melakukan palpasi di area breast atau di area payudara, lalu meraba dan mengidentifikasi apakah ada molekul yang berbeda, apakah ada benjolan, benjolnya lama-lama semakin waktu bertambah besar, lalu bertambah besar lalu semakin sakit, semakin mengganggu aktivitas dalam sehari-hari, maka itu teman-teman perlu curiga, perlu waspada, karena berarti teman-teman punya risiko. Apalagi kalau keluarga punya risiko juga sebelumnya pernah mengalami kanker payudara. Nah, kalau teman-teman bisa mendeteksi lebih awal dengan beberapa metode ini, maka teman-teman bisa melakukan pencegahan dan pengobatan lebih ya. Termasuk juga yang ada di posyandu dengan cek gula darah, terutama gula darah sesaat ya. Ini juga satu hal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah abnormalitas dari gula darah kita walaupun sewaktu itu bisa kita jadikan sebagai kewaspadaan. Kalau setiap bulan kok gula darahnya lebih dari 200, nah kita perlu mengkonfirmasi dengan pemeriksaan uji diagnostik yang lain. Untuk DM apa pemeriksaan uji diagnostik yang lebih valid? Nah, biasa. Kemudian tes mantox atau tes dahak di puskesmas. Mereka terkonfirmasi positif dari dahak, tapi belum tentu betul-betul terkonfirmasi TB. Nah, setelah kita nanti lakukan konfirmasi dengan pemeriksaan ronsen paru. Nah, kita baru bisa memastikan bahwa kita mengalami cek kolesterol, kemudian sesederhana kita mengukur lingkar perut, memonitor berat badan, mengukur tekanan darah, itu adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan deteksi dini. Ya. Termasuk yang ada di rumah sakit, teman-teman, terutama yang di bidang gizi, para dietitian atau anestesi yang bertugas di rumah sakit, sebelum pasien itu dirawat inap dan diberikan terapi gizi, biasanya akan dilakukan pemeriksaan tes screening. Ya. Ada yang namanya MUST atau Malnutrition Universal Screening Tool, ada Nutritional Risk Score, ada Subjective Global Assessment, dan sebagainya. Ya. Ada yang sudah pernah mengenal instrumen ini? Sudah ya? Ada di mana? Di BSG? Di BSG ada? Ada. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari alat screening yang kita gunakan. Ya. Nah, untuk apa? Kalau bisa di rumah sakit, ini dilakukan untuk memastikan atau mendeteksi lebih awal kalau pasien masuk itu sudah dalam kondisi status gizinya buruk, maka kita perlu monitor lebih intensif kalau seandainya dia dirawat inap. Jangan sampai seandainya dia masuk GSO-nya sudah -3, nanti pada saat 3 hari kemudian di rumah sakit jadi -3,5. Jadi lebih berat kan berarti. Atau yang
kondisi saat masuk pasien dalam kondisi gizinya normal, lalu pada saat masuk dia malah justru jadi gizi kurang. Nah, itu yang harus kita hindari dengan melakukan deteksi gizi di awal pada saat dia admisi rumah sakit. Oke. Baik, berikutnya ada beberapa kriteria teman-teman untuk memastikan bahwa beberapa alat tadi sebelum kita gunakan kita perlu mengevaluasi atau mengidentifikasi apakah alat screening itu betul-betul berkualitas. Nah, itu dinilai dari 4 aspek. Yang pertama dari validitasnya. Validitas itu adalah secara sederhana apakah alat screening tersebut itu betul-betul mendukung apa yang seharusnya didukung. Sedangkan yang kedua itu adalah reliable atau konsistensi. Kalau hasil tes screeningnya menunjukkan positif, lalu kalau dilakukan di lain waktu yang berbeda atau oleh orang yang berbeda, sama-sama hasilnya tetap konsisten. Kemudian tentu saja yang ketiga adalah yang sampai alat screening itu jauh lebih kompleks daripada alat diagnostiknya. Jangan sampai alat screeningnya itu jauh lebih mahal daripada alat pemeriksaan diagnostiknya. Jadi kita justru berharap screening itu jauh lebih simpel, jauh lebih murah, sehingga kalau seandainya kita melakukan screening itu jauh lebih hemat dalam melakukan pencegahan daripada semuanya harus melakukan uji diagnostik terlebih dahulu baru dilakukan pengobatan. Karena ada risiko tadi, ada risiko positif palsu maupun negatif palsu. Kalau seandainya alat tersebut valid dan reliable, maka sebelum pasien itu dilakukan pemeriksaan uji diagnostik, ketika pasien sudah terkonfirmasi dengan screening dia positif misalkan, maka kita sudah mulai bisa mempertimbangkan untuk pengobatan lebih awal sebelum dilakukan pemeriksaan uji diagnostik. Kalau seandainya di setting wilayah tersebut tidak tersedia uji diagnostik, ya. Contoh misalkan kalau dalam COVID kemarin, kalau seandainya sudah hasil rapid test IgM dan IgG-nya sudah positif, itu teman-teman tidak perlu lagi dikonfirmasi dengan PCR, ya. Sehingga teman-teman sudah mulai bisa melakukan pengobatan. Sama halnya juga tadi, kalau tes Mantox-nya positif atau rasio intestinal liquid itu sudah mulai rasionya lebih dari 1, maka teman-teman harus segera melakukan diet, sudah harus melakukan meningkatkan aktivitas fisik, ya. Jadi itu upaya yang kita lakukan untuk melakukan pengobatan ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membedakan valid dan reliable itu biar lebih mudah. Apa bedanya valid dan reliable dengan gambar ini? Ya. Jadi dari gambar ini teman-teman bisa menentukan ya mana yang valid dan mana yang reliable, atau mana yang dua-duanya valid atau mana yang kedua-duanya tidak valid. Coba Zahra, coba Zahra identifikasi. Kalau menurut Zahra yang gambar B itu Zahra itu hasilnya valid atau reliable, atau kedua-duanya valid atau kedua-duanya tidak valid dan tidak reliable, atau salah satu.
tinggal balik. Oke, ini menurut saya berarti tidak valid, tapi reliable. Kalau menurut dia sama. Ada yang berbeda dari pendapat dia dan pendapat dia. Nah, yang berbeda. Kalau menurut dapat, menurut dapat yang C, ya. Jadi yang C ini adalah reliable dan valid. Tapi kalau yang B, dia reliable, konsisten, tapi tidak. Sedangkan yang A tidak reliable dan tidak valid. Ya. Jadi itu yang kita harapkan. Kalau seandainya kita punya alat screening, kita pengennya ini dilakukan pemeriksaan berkali-kali, hasilnya tetap konsisten, dan setelah diperiksa pun dikonfirmasi memang tepat sasaran. Setelah dikonfirmasi dengan alat diagnostik, hasilnya tetap positif. Yang positif tetap positif, yang negatif tetap negatif. Ya. Nah, sekarang kita akan coba buka lebih detail apa validitas dan juga reliabilitas itu. Apa jenis-jenis validitas dan apa jenis-jenis dari reliabilitas. Sekarang saya mulai dari yang reliabilitas dulu. Kan tadi saya bilang konsistensi ya. Nah, konsistensi itu bisa dilakukan oleh orang yang berbeda atau oleh waktu yang berbeda. Kalau dilakukan oleh orang yang berbeda hasilnya tetap sama, atau kalau saya ulangi dengan waktu yang berbeda itu hasilnya sama. Nah, misalkan kalau saya mengukur berat badan Sasmi berat badannya kira-kira 60 atau 70? Oh, iya. Saya timbang berat badan Sasmi hasilnya 50 pagi ini. Besok pagi saya timbang lagi Sasmi, atau tidak perlu besok pagi, atau nanti malam saya timbang lagi. Berat badannya sama 50. Itu berarti yang dimaksud dengan konsep intra reliability. Ya. Tapi kalau saya timbang pagi ini, Sasmi berat badannya 50, lalu ditimbang oleh Yasin, berat badannya sama 50 kilo, itu berarti beratnya apa metode pengukurannya itu interreliabilitasnya bagus. Ya, berarti metode pengukurannya sama, alatnya juga sama, hasilnya kalau dilakukan oleh waktu yang berbeda, orang yang berbeda itu hasilnya sama. Nah, kita bergerak dua-duanya. Kalau itu reliability, kalau yang pertama, yang berikutnya adalah validitas. Nah, validitas itu ada beberapa jenis. Ada validitas yang paling sederhana, itu disebut sebagai validitas muka atau press validity atau content validity. Ini biasanya hanya sederhana kalau kita evaluasi sebagai ini, alat ini gimana menurut seorang ahli. Kalau dia bilang, menurut saya sebagai guru besar di bidang seperti ini, menurut saya ini sudah valid. Dia sih cuma itu. Kalau dia sudah bilang valid, berarti kita sudah anggap valid secara konten atau secara supervisi atau kualitas. Kalau yang kedua ini adalah validitas konstan. Ini biasanya dilakukan pada mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan skripsi, lalu mengadopsi atau mengembangkan instrumen baru, lalu dicek apakah pertanyaan-pertanyaan itemnya itu mengarah pada pertanyaan yang sama kepada orang. Lalu konsistensinya nanti dievaluasi dengan uji statistik yang menggunakan alpha formula. Lalu apakah nilai tersebut itu mendekati satu itu kriteria. Nah, yang ketiga itu adalah hasil dari pemeriksaan screening tersebut itu dibandingkan dengan alat pembanding lain yang validitasnya itu diketahui sudah lebih tinggi. Ya. Contoh misalkan tadi kalau kita mengukur gula darah sesaat pakai GDS hasilnya 250,
dia tetap DM kalau kita bisa dibandingkan dengan harga satu seri atau dibandingkan dengan sensitivitas insulinnya. Kalau sama-sama dia DM, berarti dia valid berdasarkan validitas bersama. Atau tadi kita lakukan pemeriksaan melalui tes screening di rumah sakit menggunakan instrumen NRS dengan National Score di rumah sakit. Hasilnya ternyata dia berisiko hospital malnutrition. Lalu kita cek dengan pemeriksaan albumin sebagai dapat biogen apakah dia betul-betul mengalami malnutrisi. Maka albuminnya itu sebagai gold standar, sebagai diagnostik, dan tes screeningnya itu sebagai NRS. Nah, pada saat kita melakukan evaluasi uji validitas eksternal itu, nanti kita yang dievaluasi adalah tadi 4 hal yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu nilai sensitivitas, nilai spesifisitas, dan nilai positif predictive value dan nilai berisiko negatif. Ya. Yang pertama, sensitivitas. Sensitivitas itu adalah nilai yang bisa mengukur apakah kemampuan alat screening yang kita kembangkan, alat screening yang kita coba, itu betul-betul mengidentifikasi bahwa pasien tersebut betul-betul sakit. Yang dari screening positif sakit, setelah dikonfirmasi hasilnya itu tidak positif, maka itu semakin bagus nilai sensitivitasnya. Sebaliknya, kalau spesifisitas itu adalah kemampuan suatu alat untuk menyatakan bahwa dia memang betul-betul tidak sakit. Setelah dikonfirmasi dengan pemeriksaan gold standar, hasilnya memang tidak sakit. Nah, kita berharap sebuah alat tersebut sensitivitasnya bagus dan spesifisitasnya bagus. Gimana Pak cara menilainya? Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ada namanya true positif, positif palsu, ada true negatif, ada negatif palsu. Nah, kita gunakan tabel 2x2 ini untuk menentukan siapa yang true positif, siapa yang false positif, siapa yang false negatif, dan berapa banyak yang true negatif. Kalau yang berada di bagian baris positif negatif, ini adalah yang screeningnya atau yang kita bandingkan. Pembandingnya itu adalah yang ada di kolom yang ke bawah yang hitam. Kalau menurut hasil screening itu misalkan dia mengalami resiko atau hospital malnutrisi positif, tapi setelah dipastikan dengan albumin ternyata dia betul-betul rendah, berarti dia mengalami malnutrisi, maka dia dianggap sebagai true positif atau yang betul-betul positif. Tapi ada juga dari hasil screening nilainya itu positif atau dia mengalami risiko berat hospital malnutrisi, lalu setelah dicek dengan kadar albuminnya ternyata hasilnya baik-baik saja, maka dia disebut sebagai positif palsu atau false positif. Sebaliknya, dari hasil screening dia baik-baik saja, tidak berisiko atau normal, tapi ternyata setelah dikonfirmasi dengan albumin hasilnya tinggi, hasilnya rendah. Berarti dia false negatif atau negatif palsu. Nah, yang kita harapkan adalah hasil tesnya negatif dan hasil pemeriksaan albumin ini tidak menunjukkan bahwa dia mengalami hospital malnutrisi, ini yang disebut sebagai true negatif. Ya. Nah, untuk menghitung nilai sensitivitas itu adalah nilai dari true positif itu dibagi dengan penjumlahan dari hasil true positif ditambah dengan false negatif. Akhirnya adalah pembagian total jumlah yang mengalami sakit berdasarkan hasil uji diagnostik. Sedangkan yang spesifisitas itu adalah pembilangnya jumlah yang mengalami true negatif dibandingkan dengan total jumlah yang tidak
tidak sakit berdasarkan hasil pemeriksaan bawah standar. True negatif dibagi true negatif ditambah dengan false positif. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Sekarang berikutnya adalah nilai prediksi. Nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif. Jadi kalau tadi itu berdasarkan jumlah yang sakit pembandingnya dari hasil uji diagnostik, kalau nilai prediksi positif itu adalah kemampuan suatu anak untuk memprediksi berapa banyak yang betul-betul mengalami sakit berdasarkan hasil uji diagnostik dibandingkan dengan mereka yang hasil tes screeningnya positif. Sedangkan yang negatif adalah berapa banyak jumlah yang memiliki berapa banyak jumlah pasien yang tidak sakit dibandingkan dengan jumlah pasien yang memiliki hasil tes negatif dari hasil screeningnya. Jadi dengan kata lain perbedaannya adalah kalau tadi sensitivitas pembaginya adalah total A plus C, kalau nilai prediksi itu pembandingnya adalah jumlah A plus B. Ya. Kalau nilai prediksi positif itu adalah pembandingnya jumlah yang berdasarkan hasil screening positif, sedangkan jumlah yang prediksi negatif itu adalah pembandingnya jumlah yang hasil tes screeningnya negatif atau T. Sudah terbayang teman-teman? Yang membedakan hanya pembaginya saja. Kalau sensitivitas dan spesifisitas pembaginya adalah jumlah orang yang sakit dan tidak sakit berdasarkan hasil uji diagnostik atau gold standar. Sedangkan nilai prediksi itu jumlah yang positif dan jumlah yang negatif berdasarkan hasil screening yang terbalik. Ya, oke. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, saya berikan contoh. Ini adalah hasil studi yang pernah saya lakukan. Cukup lama dulu di 2014. Saya membandingkan hasil validitas dari nutritional score instrumen ini. Saya bandingkan dengan hasil pemeriksaan BPA berupa kadar albumin dan total limfosit count. Ya. Nah, setelah saya validasi, maka saya bisa menilai sensitivitas, spesifisitasnya, dan nilai prediksi. Ya. Berarti di sini yang berada menjadi garis siapa? NRS kan atau hasil pemeriksaan biokimia? Apa teman-teman? Yang menjadi bagian row yang garis satu. Yang di garis ini punya NRSK atau punya albumin? Punya NRSK atau punya albumin? NRS. Ya. Kalau yang baris pertama berarti NRS-nya apa? Ya, positif itu apa di NRS? Nah, tadi kan saya bilang positif sakit, negatif sakit. Kalau positif sakit kan berarti dia sedang sakit atau terinfeksi. Kalau negatif kan berarti dia tidak sakit atau tidak terinfeksi. Kalau setting gizi apa? Positifnya di sini beresiko. Oke. Berarti di sini ada albuminnya apa? Tinggi atau rendah? Yang malnutrisi itu albuminnya tinggi atau rendah? Rendah. Ya. Oke. Nah, kita berharap dengan adanya NRS 2002 ini, kita tidak perlu memeriksa albumin, karena memeriksa albumin kan mahal. Tidak semua rumah sakit punya memeriksa albumin.
karena saya rasanya lebih longgar, atau baru saya yang tadinya ukurannya XL jadi ukuran M. Jadi yes, ini satu lagi. Apakah pasien itu punya penurunan nafsu makan dalam 1 minggu terakhir? Yes. Apakah pasien dirawat inap dengan kondisi intensif terapi seperti di ICU atau ICU? Yes. Nah, hasilnya nanti kita bisa tentukan apakah dia skornya 1, 2, 3, atau 0. Kalau seandainya skornya lebih dari sama dengan 3, maka dia dianggap beresiko. Kalau dia kurang dari 3, maka dia tidak beresiko. Ya. Nah, ini hasilnya. Ternyata yang NRS-nya menunjukkan berapa banyak yang belum positif? Berapa banyak yang belum positif? 28. Berapa banyak yang positif palsu, Khairil? Yang positif palsu? Berapa, Mas? Positif palsu. False positif. Apa tadi positif palsu? Pasien atau klien yang dari hasil screeningnya itu positif, tapi dari hasil prostatannya negatif. Yang mana? Teman-teman? Ini ada 6 orang. Yang negatif palsu ada 40. Ya. Nah sekarang coba teman-teman hitung berapa nilai sensitivitasnya, spesifikasinya, berapa nilai prediksi negatif dan negatif, berapa nilai prediksi positif dalam persen. Ada yang belum saya absen tadi namanya? Ya. Ya. Oke, Nabila menghitung yang sensitivitas. Kemudian Citra. Ya, Citra menghitung sensitivitas. Kemudian Salsa, alhamdulillah, ya, nilai prediksi positif dan ya. Kemudian sama Reva, nilai prediksi negatif.
Indra belum tepat. Bentar Pak, saya hitung lagi. Belum tepat. Yang memperbaiki punya lepas sendiri. Yang mau memperbaiki, silakan teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau memperbaiki. Ya. Boleh prediksi? Sudah betul? Sensitivitas sudah betul. Nilai prediksi negatif dan nilai prediksi positif. Ya. Sudah tahu salahnya ini? Bukan persentasenya ya, tapi nilai N-nya. Baik, jadi kesimpulannya apa? Ya teman-teman, terima kasih teman-teman tadi yang sudah betul. Kesimpulannya berarti NDRS-nya gimana? Kesimpulannya apa? Apa ya? Sensitivitasnya rendah. Oke, sensitivitasnya rendah, nilainya cuma 38%, tetapi nilai spesifikasinya itu tinggi, hampir 80%. Nah, berarti implikasinya apa kira-kira? Implikasinya apa? Kalau nilai
nilai spesifisitasnya tinggi, tapi nilai sensitivitasnya rendah, apa yang terjadi? Tidak akan berharap dua-duanya harusnya bagus kan? Tapi ini cuma salah satu yang bagus, itu cuma spesifisitasnya saja. Apa kira-kira? Contoh, dari hasil screening ini ternyata pasiennya kebetulan skornya misalkan 4. Jadi kalau 4 mananya apa? NRS. Skor NRS-nya 4 berarti mananya beresiko. Oke, beresiko. Lalu menurut teman-teman, kalau ketemu pasien ini dengan skor 4 NRS-nya beresiko, teman-teman yakin atau tidak yakin dengan hasilnya? Yakin atau tidak yakin dengan hasilnya? Skornya 4, oh ini pasiennya mungkin resikonya berat nih, maka saya harus segera lakukan treatment tanpa perlu dicek albumin. Percaya atau tidak percaya? Apa teman-teman? Kalau nilai sensitivitasnya rendah dan nilai spesifitasnya tinggi, apa dampaknya? Ayo, gimana berpikir logikanya? Ini kalau 4 tadi termasuk yang mana deh? Beresiko atau tidak beresiko? Beresiko. Sedangkan nilai sensitivitas itu adalah kemampuan dia untuk menyimpan siapa yang beresiko betul-betul mengalami sakit. Nah, kalau pasiennya ini beresiko dan skor sensitivitasnya rendah, jadi kalian tidak percaya, tidak yakin, maka teman-teman kita periksa albumin aja. Tapi kalau hasil screeningnya menunjukkan dia ringan atau normal, maka teman-teman yakin bahwa pasien ini kemungkinan tidak mengalami perburukan karena nilai spesifisitasnya tinggi. Ya, bisa dipahami teman-teman? Maaf saya pagi-pagi mengganggu konsentrasi teman-teman, berpikir keras ini ya. Mudah-mudahan nanti habis ini kita amalkan supaya. Ya, terima kasih teman-teman sudah ketemu hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Terima kasih saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.